Berdasarkan geologi, pembabakan zaman praaksara dibagi menjadi 4, yakni zaman Arkaikum, Paleozoikum, Mesozoikum, dan Neozoikum. Geologi Arkaikum atau Arkezoikum atau Arkean adalah pembabakan masa praaksara yang tertua menurut ilmu geologi. Pada zaman yang diperkirakan terjadi pada 545 sampai 450 juta tahun yang lalu. Belum ditemukan tanda-tanda kehidupan. Kulit bumi bahkan masih dalam proses pembentukan dan udara masih sangat panas. Zaman Paleozoikum atau zaman primer diperkirakan terjadi sekitar 245 sampai 545 juta tahun yang lalu. Ketika bumi berangsur mendingin, meski kehidupan mulai muncul, pada zaman ini belum ditemukan manusia purba. Makhluk hidup yang muncul pada zaman Paleozoikum diantaranya mikroorganisme, ikan, amfibi, reptil, dan binatang-binatang bersel satu lainnya yang tidak bertulang. Mesozoikum atau zaman sekunder atau zaman pertengahan berlangsung sekitar 140 juta tahun lamanya. Pada zaman ini, kehidupan di bumi semakin berkembang, di mana jumlah ikan, amfibi, dan reptil berkembang sangat pesat. Oleh karena itu, Mesozoikum juga disebut sebagai zaman reptil, yang ditandai dengan kemunculan reptil besar seperti dinosaurus dan Atlantosaurus. Mesozoikum memiliki nama lain, Kenozoikum, Cenozoikum, dan zaman kehidupan baru. Zaman ini disebut periode paling penting dalam sejarah manusia, karena reptil raksasa seperti dinosaurus mulai punah dan muncul manusia. Zaman Neozoikum dibagi dua, yaitu zaman tersier, di mana dinosaurus semakin menghilang dan binatang menyusui berkembang sepenuhnya, dan zaman kuarter, kemunculan manusia purba. Lava yang mencapai permukaan bumi membeku menjadi batuan beku atau kerak, berkontribusi pada pembentukan daratan melalui pergerakan geodinamika yang dikenal sebagai kegiatan tektonis. Pergerakan lempeng dapat berupa subduksi, abduksi, kolisi, dan divergensi. Pada akhir Mesozoikum, aktivitas tektonis yang kuat menggerakkan lempeng Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik, memecah benua Eurasia menjadi pulau-pulau seperti Sumatera, Jawa, dan Kalimantan, serta membentuk pulau-pulau di Australia. Pada kala Pliocene, penggerak tektonis menyebabkan pengangkatan permukaan bumi dan aktivitas vulkanis, menciptakan rangkaian gunung api dan pegunungan di Indonesia yang kaya akan keanekaragaman hayati. Pergerak tektonis masih berlangsung hingga kini, menyebabkan bencana seperti gempa dan longsor. Pulau Sumatera yang terletak di zona tumbukan lempeng di Indo-Australia dan Eurasia merupakan area yang paling rawan gempa. Data geokimia menunjukkan bahwa Sumatera awalnya terdiri dari 3 bagian yang terpisah. 1. Meganthropus paleojavanicus. Manusia purba Meganthropus paleojavanicus ditemukan di Sangiran, Sragen, Jawa Tengah pada tahun 1936 sampai 1941. Penemu dari jenis manusia purba yang satu ini adalah peneliti paleontologi G.H.R. von Koenigswald. Ciri-ciri manusia purba Meganthropus paleojavanicus antara lain adalah mempunyai geraham yang besar dengan otot kunyah kuat, tulang pipinya tebal, kening menjorok ke dalam, dan tonjolan belakang kepalanya tajam. Belum mempunyai tulang dagu, memiliki otot tengkuk yang kuat, badan tegap. 2. Homo soloensis. Homo soloensis adalah manusia purba yang ditemukan oleh G.H.R. von Koenigswald, Amtner Bernard Terhar, dan peneliti geologi William Oppenort di desa Ngandong, Jawa. Jika diartikan ke dalam bahasa Indonesia, Homo soloensis artinya adalah manusia kera dari Solo. Ciri-ciri Homo soloensis antara lain memiliki rongga mata yang panjang, badan bentuk tengkorak lonjong tebal dan padat, tulang pipinya besar dan kasar.
Hidungnya lebar sedikit, rahang atasnya menonjol ke depan. 3. Pithecanthropus erectus. Jenis manusia purba Pithecanthropus erectus ini ditemukan oleh Eugene Dubois pada tahun 1891 di desa Trinil, Jawa Tengah, dekat Bengawan Solo. Menurut pertanggalan kalium argon, manusia purba ini hidup sekitar 1 juta hingga setengah juta tahun yang lalu. Ciri-ciri dari Pithecanthropus erectus adalah memiliki tinggi badan sekitar 160 sampai 150. Rahangnya menonjol ke depan, terdapat tonjolan kening di dahi dan bagian belakang kepala. Tidak mempunyai dagu, hidungnya lebar, lehernya tegap. 4. Pithecanthropus mojocertensis. Manusia purba Pithecanthropus mojocertensis ditemukan oleh ahli anatomi Franz Wiedenreich dan Ghr von Koningswald pada tahun 1936 di Perning, Mojokerto, Jawa Timur. Menurut para ahli, Pithecanthropus mojocertensis merupakan jenis manusia purba yang paling tua di Indonesia. Fosil jenis manusia purba ini banyak ditemukan di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Ciri-ciri Pithecanthropus mojocertensis antara lain belum memiliki dagu, memiliki alat penguja yang kuat, badannya tegap dengan tinggi badan sekitar 165 sampai 180, memiliki tulang yang menonjol di bagian belakang kepala. Tulang keningnya menonjol tebal dan melebar hingga ke pelipis. 5. Homo wajakensis. Homo wajakensis merupakan jenis manusia purba yang ditemukan di desa Wajak, Tulungagung, Jawa Timur oleh insinyur pertambangan P.D. van Rietschoten pada tahun 1889. Penemuan jenis ini menjadi penemuan pertama di Asia. Manusia purba jenis diperkirakan hidup sekitar 40.000 tahun yang lalu. Ciri-ciri Homo wajakensis antara lain adalah mukanya cenderung datar dan lebar. Tinggi tubuhnya adalah sekitar 173. Mempunyai tulang tengkorak, rahang atas dan rahang bawah. Mempunyai tulang paha dan tulang kening. 6. Homo florensis. Fosil manusia purba jenis Homo florensis ditemukan di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur. Menurut para ahli, manusia purba jenis ini merupakan nenek moyang bangsa Indonesia. Ciri-ciri Homo florensis antara lain memiliki tulang rahang yang menonjol, memiliki tengkorak kepala kecil dan memanjang, bentuk dahi sempit dan tidak menonjol, tinggi badan bisa sampai 1 m. 7. Homo sapiens. Jenis manusia purba ini diduga hidup pada sekitar 25.000 hingga 40.000 tahun yang lalu. Arti Homo sapiensis sendiri adalah manusia pintar. Ciri-ciri dari manusia purba Homo sapiens ini antara lain adalah tinggi sekitar 130 sampai 210, berat badan sekitar 30 sampai 150, isi volume otak sekitar 1350 sampai 1450.